Selamat hari baik. Selamat datang di channel YouTube Fajar Rizky Widiatmoko. Sebelum menonton video, silahkan subscribe, komen, dan like video ini. Selamat belajar. Jangan lupa di sela-sela video ada kuis dan tugas. Semangat guys! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk teman-teman yang mengambil mata kuliah teknik eksplorasi. Insya Allah hari ini kita akan mempelajari tentang teknik eksplorasi metode geologi. Nah, jadi eksplorasi sendiri itu artinya tentang penyelidikan geologi yang dilakukan untuk mengidentifikasi, menentukan lokasi, ukuran, bentuk, letak sebaran, kuantitas, dan kualitas suatu endapan bahan galian untuk kemudian dapat dilakukan analisis atau kajian kemungkinan dilakukannya penambangan. Nah, kemudian tahap yang dilakukan dalam eksplorasi kurang lebih secara garis besar ada penyelidikan umum yang di dalamnya ada survei tinjau dan prospeksi. Kemudian ada eksplorasi yang berisi tentang eksplorasi umum hingga eksplorasi rinci. Nah, jadi survei tinjau itu tentang tahap penyelidikan umum untuk mengidentifikasi daerah-daerah yang berpotensi bagi keterdapatan bahan galian pada skala regional, terutama berdasarkan hasil studi regional, diantaranya pemetaan geologi, pemotretan udara, dan metode tidak langsung lainnya. Kemudian peninjauan lapangan, pendahuluan yang penarikan kesimpulannya berdasarkan ekstrapolasi dari data yang ada. Nah, jadi survei tinjau ini hanya selewat saja ketika dilakukan eksplorasi. Pemetaan geologi yang dilakukannya pun tidak terlalu detail. Bisa jadi spasi datanya itu lebih dari 500 meter. Kemudian prospeksi, yaitu tahap penyelidikan umum untuk membatasi daerah potensi endapan bahan galian dengan kategori sumber daya tereka yang menjadi tahap eksplorasi umum. Nah, jadi setelah survei tinjau, biasanya si geologis ini akan menemukan daerah-daerah yang menarik untuk dipetakan lagi lebih detail supaya hasil dari laporan eksplorasinya lebih rinci lagi. Nah, kemudian karena dia membutuhkan yang lebih rinci lagi, maka ini yang disebut sebagai prospeksi. Kemudian eksplorasi umum, yaitu tahap eksplorasi yang merupakan delineasi awal dari suatu endapan yang teridentifikasi berdasarkan indikasi sebaran, perkiraan awal mengenai ukuran, bentuk, sebaran, kuantitas, dan kualitas, kemudian untuk mendapatkan sumber daya terunjuk. Tingkat ketelitiannya harus dapat digunakan dalam penentuan untuk dilakukannya tahap eksplorasi rinci atau tidak. Nah, jadi eksplorasi umum ini selanjutnya ini adalah lebih fokus lagi ke dalam aspek geologinya. Di dalam aspek geologinya ini banyak sekali yang dilakukan dalam pekerjaan eksplorasi umum. Dimulai dari geologi regional, kemudian fisiografi regional, kemudian lebih spesifik lagi ke geomorfologi daerah penelitian. Nah, selain dari geomorfologi, dari aspek batuannya juga dilakukan sampling batuan, kemudian dianalisis batuannya hingga didapatkan nama batu itu dari laboratorium yang dapat dipertanggungjawabkan hasilnya. Kemudian eksplorasi rinci, kegiatan eksplorasi dengan mendelineasi secara rinci dalam 3 dimensi terhadap endapan bahan galian untuk dapat menentukan sumber daya terukur. Tahap ini dilakukan sebelum dilakukan studi kelayakan tambang. Jadi setelah eksplorasi umum, si geologis akan
aktivitas dalam bentuk 3 dimensi yang kita sebut sebagai model bahan galian. Nah, model bahan galian ini dibuat dalam bentuk model 3 dimensi supaya nantinya bisa ditentukan jumlah dari sumber daya tersebut. Bisa pertama kali tentu yang diukur adalah volumetrik. Kemudian dari volumetrik nanti analisa lab kita dapatkan berupa massa jenis dari batuan yang akan dieksplorasi. Nah, setelah dapat massa jenis, kemudian dikalikan dengan volume, sehingga didapatkan angka tonase. Biasanya untuk faktor produksi, kemudian untuk faktor penambangan lainnya, satuan yang digunakan adalah tonase. Nah, jadi dalam kegiatan eksplorasi dari dulu sampai sekarang itu terjadi perubahan berbagai metode. Yang dulunya metode tradisional misalnya emas gitu, eksplorasinya dengan cara panning gitu. Hari ini eksplorasinya banyak sekali, bisa menggunakan panning, stream sedimen, chip sampling. Kemudian bisa menggunakan juga metode-metode geofisika dan geokimia, menggunakan AAS, SEM, atau bisa menggunakan XRF. Banyak sekali. Nah, ini disebabkan oleh munculnya teori-teori baru tentang genesis dan penyebaran resources. Berkembangnya teknologi eksplorasi, teknik analisa sampel yang meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Kemudian pengolahan data yang lebih modern sejalan dengan berkembangnya teknologi komputer. Jadi pada masa sebelumnya untuk menambang emas itu menggunakan panning, secara tradisional menggunakan panning, yaitu dengan mengambil endapan emas yang ada di sungai. Padahal emas itu bermula dari batuan induknya. Pada zaman dulu itu pemahamannya adalah ada di sungai, tetapi setelah ditemukannya proses pembentukan emas seperti apa, kemudian lokasi endapan-endapan emas ada di mana, sekarang penambangan emas itu tidak selalu harus di sungai, tapi bisa juga di daerah pegunungan yang mengekstraksi dari urat-urat mineralisasi. Kemudian apa sih yang dieksplorasi? Nah, yang dieksplorasi oleh teman-teman mahasiswa pertambangan ini adalah sumber daya alam non hayati. Yang pertama ada eksplorasi mineral logam dan non logam. Kemudian ada eksplorasi minyak dan gas bumi. Kemudian ada eksplorasi batu bara. Kemudian ada eksplorasi sumber daya air dan ada eksplorasi panas bumi. Setiap poin eksplorasi ini mempunyai cara yang berbeda, kemudian karakteristik eksplorasi yang berbeda. Misalnya mineral logam dan non logam, keduanya pun sudah berbeda. Dari mulai karakteristik sumber dayanya pun berbeda, maka cara mengeksplorasinya berbeda karena proses pembentukannya berbeda. Kemudian minyak dan gas bumi. Jika dibandingkan antara minyak, migas, dan mineral, itu keduanya juga caranya berbeda. Kemudian batu bara, sumber daya air, dan panas bumi tentu masing-masing berbeda. Nah, di sini tantangannya untuk para ahli geosains. Makanya ketika menentukan perhitungan sumber daya alam itu ada yang namanya CPI atau Competent Person in Charge, di mana tanggung jawab dari orang tersebut adalah mempertanggungjawabkan atau mengasesmen sumber daya alam berupa jumlah, volume, dan tonasenya. Dan masing-masing CPI itu mempunyai keahliannya masing-masing. Jadi
Sebagai contoh misalnya eksplorasi batu bara. Nah, untuk mendapatkan kepercayaan bahwa volume batu bara yang ada di lapangan tersebut adalah sekian ton, maka itu di bawah tanggung jawabnya CPI yang ahlinya batu bara. Jadi kesimpulannya tidak mungkin membuat laporan eksplorasi sumber daya air tapi ditandatangani oleh CPI dari migas. Itu tidak bisa. Nah, selanjutnya faktor yang menentukan kegiatan eksplorasi itu yang pertama ada demand atau adanya kebutuhan komoditas tersebut. Kemudian yang kedua adalah resources atau kekayaan alam yang digunakan. Nah, antara resources dan demand ini harus sejalan. Misalnya daerah Surabaya ini sedang gencar-gencarnya melakukan pembangunan. Maka demand yang dibutuhkan untuk pembangunan adalah seperti semen, pasir, atau bahan-bahan galian yang digunakan untuk pembangunan. Maka yang dicari adalah resources yang mendukung demand tersebut. Bisa mendapatkan semen dari batu gamping, berarti eksplorasi yang diutamakan tentu batu gamping. Kemudian kebutuhan batuan untuk pondasi seperti batu andesit, maka resources yang dicari adalah eksplorasi batuan andesit. Nah, kemudian faktor pertimbangan eksplorasi lainnya adalah yang pertama potensi resources. Tentu ini yang mendasari sekali gitu. Tidak mungkin suatu daerah diadakan penambangan misalnya tambang emas gitu, padahal di situ tidak ada emasnya. Kemudian yang kedua kondisi geologi. Ya. Jadi kondisi geologi pertama didasarkan dari faktor geomorfologinya, kemudian geometri morfologinya apakah berbahaya untuk ditambang atau tidak. Kemudian selanjutnya posisi geografi. Selanjutnya politik ya. Jadi jika di daerah tersebut politiknya tidak memungkinkan padahal di situ sumber daya alamnya sangat meyakinkan, itu menjadi faktor pertimbangan eksplorasi juga. Jangan sampai para pelaku eksplorasi ini berada di daerah politik yang sedang meradang gitu, hingga akhirnya para pelaku eksplorasi ini terkena dampak politiknya, misalnya bisa jadi ditahan oleh masyarakat setempat atau sebagainya. Kemudian peraturan pemerintah setempat. Nah, ini sangat berhubungan sekali sebelum melakukan kegiatan eksplorasi. Maka para eksplorator ini sangat diharuskan untuk mengetahui peraturan-peraturan yang ada di daerah tersebut. Kemudian perizinan juga menentukan, itu didasari oleh WIUP eksplorasi. Kemudian transportasi hasil eksploitasi. Jadi hasil dari jika nanti sudah dijadikan tambang itu apakah bisa ditransportasikan ke daerah untuk dijual atau tidak gitu. Misalnya seperti daerah-daerah yang mempunyai kekayaan mineral sangat tinggi gitu. Tetapi akses menuju tempat tersebut sangat susah. Maka itu menjadi faktor pertimbangan eksplorasi. Kemudian yang terakhir biaya. Nah, biaya juga menentukan. Semakin tinggi biaya, seharusnya semakin meningkatkan tingkat keyakinan geologi di daerah tersebut. Tapi jika biayanya tinggi kemudian tingkat keyakinan geologinya rendah, itu menjadi pertimbangan untuk tidak dilakukan eksplorasi. Nah, ini adalah peta seluruh wilayah Indonesia yang menyebutkan bahwa daerah tersebut ada kekayaan yang bisa ditambang. Misalnya ada aspal di Pulau Buton, kemudian ada mangan di Pangandaran, kemudian ada biji besi di Pangandaran.
itu semuanya hasil laporan dari para pelaku eksplorasi. Nah, semuanya didasari dari distribusi mineralisasi, yaitu proses geologi yang telah terjadi pada jutaan tahun yang lalu hingga sekarang. Nah, kemudian lebih mudahnya lagi, ini adalah urutan dari eksplorasi secara geologi. Jadi disebut sebagai Sequential Exploration Model atau SEM. Pertama, regional studi atau memilih lokasi. Regional studi itu salah satunya dengan melihat peta geologi ini atau peta mineralisasi ini. Dari melihat peta mineralisasi ini, para eksplorator bisa menentukan di mana kita mau cari emas, atau di mana mau cari batu bara, atau di mana mau cari minyak. Itu didasarkan dari peta ini dulu. Nah, kemudian lebih zoom lagi, lebih didetailkan lagi untuk area selection atau menentukan daerah anomali. Kemudian, jadi daerah anomali itu adalah suatu luasan yang mempunyai nilai berbeda dari nilai yang ada di sekitarnya. Misalnya kadar gitu. Kita melakukan sampling setiap 500 meter. Kemudian dari luasan 4 kilo kali 4 kilo itu ternyata terdapat ada satu daerah sampling yang mempunyai nilai kadar lebih tinggi daripada nilai kadar daerah sampling lainnya. Maka itu dapat dikatakan sebagai daerah anomali. Kemudian menargetkan anomali atau menentukan daerah lebih lanjut. Jadi si daerah anomali ini didetailkan lagi untuk dipetakan. Kemudian melakukan prospect generation atau mendeterminasi keberadaan mineralisasi. Jadi daerah yang sudah didetailkan itu dipetakan lagi supaya tahu daerah mineralisasinya, arah pembentukan mineralnya kemana, atau arah jebakan mineralnya menuju kemana. Biasanya ini sudah pemetaan ke bawah permukaan. Kemudian sizing up the prospect atau membatasi daerah penambangan. Jadi sudah tahu arah mineralisasinya kemana, secara tidak langsung sudah tahu akhir dari jebakan mineral tersebut ada di mana. Nah, sehingga kalau sudah tahu batas jebakannya di mana, maka dilakukan pembatasan daerah penambangan atau yang kita sebut sebagai zona prospek. Kemudian evaluation atau perhitungan pembuktian cadangan. Jadi batas mineralisasi, batas jebakan mineral tersebut dihitung secara volume untuk tahu cadangannya. Setelah tahu volume, maka dikalikan kadar untuk tahu tonasenya. Kemudian dilakukan feasibility study atau yang disebut sebagai studi kelayakan. Kemudian dilakukan pembangunan penambangan. Nah, ini adalah proses dan cost ya. Jadi misalnya ini ya, studi pendahuluan gitu, pemilihan daerah, resikonya tinggi. Makna dari resiko tinggi itu tidak selalu berhubungan dengan safety, tapi berhubungan juga dengan kegagalan pembuktian secara geologis. Jadi untuk pada tahap ini, maksudnya resiko tinggi adalah misalnya si geologis menyebutkan bahwa di kedalaman ini terdapat mineral ini. Nah, tingkat keyakinannya itu masih sangat rendah, yang disebut dengan resiko tinggi. Nah, kemudian setelah didapatkan zona anomali, maka resikonya semakin menurun.
tetapi cost-nya semakin tinggi. Karena pada saat pemilihan daerah itu hanya melihat peta saja, beli peta hanya berapa gitu, kemudian cost yang dikeluarkan tidak terlalu tinggi. Nah, masuk ke menentukan daerah anomali itu mulai membutuhkan pengeluaran biaya. Misalnya biaya yang dikeluarkan yang pertama sampling. Nah, setelah sampling dibutuhkan analisis. Nah, biaya yang cukup tinggi itu pada saat analisis. Nah, kemudian pre-studi kelayakan ini lebih naik lagi, ya. Karena apa? Ini sudah menyangkut dengan data integrasi. Jadi ini hanya satu data, kemudian ini ditambahkan dengan data lapangan, kemudian ini digabungkan data semuanya. Nah, kemudian dilakukan studi kelayakan. Jadi studi kelayakan cost-nya lebih tinggi lagi karena apa? Karena dia harus mengintegrasikan lagi tidak hanya dengan data geologi. Dia harus mengintegrasikan dengan data lainnya. Di beberapa slide sebelumnya ya. Nah, ini ya. Harus disinkronkan dengan data faktor pertimbangan eksplorasi. Kemudian dilakukan penambangan, ya, dan pada akhirnya dilakukan rehabilitasi atau pasca penambangan, sehingga grafik cost-nya menjadi seperti ini. Nah, ini untuk memperjelas lagi teman-teman ya. Jadi ini ada satu wilayah besar ya. Nah, ini yang namanya studi pendahuluan. Jadi studi pendahuluan itu bisa saja diambil beberapa sampel dari hilir. Jadi mengambil sampel dari hilir yang artinya itu mewakili juga karakteristik geologi yang ada di hulu. Nah, setelah semua percabangan sungai ini disampling, maka ditemukan anomalinya. Oke, di sini rendah, kemudian di daerah sini ternyata nilai kadarnya tinggi. Maka difokuskan lagi studinya menjadi di sini. Ini menjadi di sini. Nah, ini difokuskan lagi, dirapatkan lagi datanya, dirapatkan lagi data samplingnya. Nah, sehingga setelah dirapatkan data samplingnya, didapatkan pola mineralisasinya. Ya. Nah, pola mineralisasinya dengan cara mendeliniasi nilai-nilai yang mendekati dari setiap sampel. Misalnya ini sama ini, oh ini sama, maka dapat dideliniasi. Nah, setelah dideliniasi, maka bisa dibuatkan peta modelnya. Nah, ini adalah model permukaan. Kemudian setelah dibuat model permukaan, maka diperkirakan juga model bawah permukaannya. Kemudian dilakukan proses studi kelayakan dan sebagainya hingga penambangan, dan pada akhirnya dilakukan proses reklamasi pasca tambang. Oke, kuliah dari saya cukup sekian. Terima kasih teman-teman, tetap di rumah, jaga kebugaran dengan olahraga dan jaga kesehatan dengan makan makanan yang bergizi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.